Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Khoirunisa, NIM 21020074 dari kelas FA 212A. Di sini saya akan menjelaskan PPT mengenai metode ekstraksi sokletasi yang diampu oleh Ibu Rizky Nisfi Ramdini. Di sini ada pengertian ekstraksi sokletasi. Sokletasi atau ekstraksi sinambung adalah proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru dengan menggunakan soklet. Ekstraksi terjadi secara kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan metode ekstraksi lainnya. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Pengambilan suatu senyawa organik dari suatu bahan alam padat disebut ekstraksi. Jika senyawa organik yang terdapat dalam bahan tersebut dalam jumlah kecil, maka teknik isolasi yang digunakan tidak dapat secara maserasi, melainkan dengan teknik lain di mana pelarut yang digunakan harus selalu dalam keadaan panas, sehingga diharapkan dapat mengisolasi senyawa organik itu lebih efisien. Isolasi semacam itu disebut dengan sokletasi. Bagian yang kedua ada prinsip ekstraksi sokletasi, penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Bila penyaringan ini telah selesai, maka pelarutnya diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang tersari. Metode sokletasi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut, tapi tidak melarutkan zat padat yang tidak diinginkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ekstraksi sokletasi adalah yang pertama kelebihan, sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Jumlah pelarut yang digunakan sedikit, proses sokletasi berlangsung cepat, jumlah sampel yang diperlukan sedikit, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Yang kedua adalah kekurangan dari sokletasi, yaitu tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas, karena akan terjadi penguraian. Harus dilakukan identifikasi setelah penyarian dengan menggunakan reaksi Mayer, Na, Wagner, dan reagen-reagen lainnya. Pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Syarat pelarut yang digunakan ekstraksi sokletasi, yang pertama pelarut yang mudah menguap, contohnya ada heksan, eter, petroleum ether, metil klorida, dan alkohol. Yang kedua, titik didih pelarut rendah. Yang ketiga, pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. Yang keempat, pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstrasi. Yang kelima, pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Yang terakhir, sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, polar ataupun non-polar. Dalam hal-hal tertentu, larutan ekstrak dapat langsung diolah lebih lanjut atau diolah setelah dipekatkan. Dalam proses ekstraksi, pemilihan pelarut memegang peran yang penting untuk menentukan berhasil tidaknya proses ekstraksi tersebut. Pemilihan pelarut umumnya dipengaruhi faktor-faktor berikut. Yang pertama ada seleksivitas, yang kedua kelarutan, yang ketiga kemampuan tidak saling bercampur, yang keempat kerapatan, yang kelima reaktivitas, yang keenam titik didih, dan yang ketujuh kriteria lain-lain. Cara untuk menghentikan ekstraksi sokletasi. Cara menghentikan sokletasi adalah dengan menghentikan pemanasan yang sedang berlangsung. Sebagai catatan, sampel yang digunakan dalam sokletasi harus dihindarkan dari sinar matahari langsung. Jika sampai terkena sinar matahari, senyawa dalam sampel akan berfotosintesis
hingga terjadi penguraian atau dekomposisi. Hal ini akan menimbulkan senyawa baru yang disebut senyawa artefak hingga dikatakan sampel tidak alami lagi. Alat sokletasi tidak boleh lebih rendah dari pipa kapiler karena ada kemungkinan saluran pipa dasar akan tersumbat. Juga tidak boleh terlalu tinggi dari pipa kapiler karena sampel tidak terendam seluruhnya. Sokletasi dihentikan apabila pelarut yang digunakan tidak berwarna lagi, sampel yang diletakkan di atas kaca arloji tidak menimbulkan bercak lagi, hasil sokletasi diuji dengan pelarut tidak mengalami perubahan yang spesifik. Di sini ada alat sokletasi dan ada nama-nama instrumen dan fungsinya. Yang pertama, ada kondensor, berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua, ada timbal dan kelongsong, berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga, pipa F atau pipa uap, berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Yang keempat, ada sifon, berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh, kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Yang kelima, ada labu alas bulat, berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Dan yang terakhir, ada hot plate, berfungsi sebagai pemanas pelarut. Sekian presentasi metode ekstraksi sokletasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.